Jadi untuk programnya di sini dibuat dengan format IBNB, jadi agar dapat ditampilkan untuk hasil dari setiap langkah yang dilakukan. Di sel pertama di sini kita melakukan input library, jadi ada beberapa package atau library yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan program. Kemudian di sel berikutnya di sini digunakan untuk melakukan atau menampilkan teks dalam bentuk format Markdown. Kemudian di sini kita lakukan inisialisasi untuk path dari dataset. Dari path tersebut nanti kita bisa mendapatkan daftar atau list berupa file path yang ada di dalam dataset. Juga nanti ada label yang berupa berbentuk list nanti. Kedua list tersebut kemudian dikonversi menjadi format series data frame dari Pandas. Di sini untuk data frame-nya masing-masing yaitu file path juga labels. Ketika kita tampilkan untuk labelsnya di sini ketahuan di sini ada total 8.124 data. Kemudian dua data frame tadi itu di sini disatukan yaitu untuk si file path juga label sehingga menjadi satu data frame yaitu image DF. Di sini juga dilakukan pengacakan jadi agar datanya itu secara random aja ngacak. Nah, ketika kita tampilkan hasilnya seperti ini. Ini data frame untuk dataset yang berisi kolom file path juga label. Kemudian di sini dilakukan pengubahan penamaan label. Jadi karena setiap label dari data kan panjang-panjang, jadi ada grep healthy, kemudian ada grep live black, kemudian ada grep blackroot dan grep SK. Di sini dipermudah aja, jadi diubah seperti healthy, kemudian ada live black, blackroot dan juga SK. Setelah diubah, di sini saya mencoba untuk menampilkan beberapa data acak. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada sampel dari dataset atau dari citra yang digunakan pada penelitian ini. Di sel berikutnya di sini dibuat function untuk generator image. Jadi untuk mengolah data terutama dalam klasifikasi di sini kan menggunakan deep learning. eh, Gambar itu harus diubah menjadi bentuk tensor terlebih dahulu. Jadi di sini dibuatlah generatornya. Tapi untuk setiap tipe data nanti punya generatornya masing-masing. Seperti generator train, generator validation, dan juga generator test. Di generator train, yang pertama dilakukan pemanggilan preprocessing image data generator agar disesuaikan dengan input yang diminta oleh model VGG 19. Begitupun untuk yang data validation generator. Kemudian di masing-masing generator untuk yang train di sini dilakukan beberapa inisialisasi. Jadi kita kan menggunakan untuk mengubah itu kan kita ngambilnya nanti dari data frame. Untuk beberapa parameternya yang pertama ada data frame yaitu dari train DF diambil dari parameter function. Kemudian ada file path untuk kolom yang X dan kolom yang Y yaitu untuk label dari datanya. Ukuran image-nya nanti yaitu 224 dengan warnanya mode warna yaitu RGB. Kemudian ada mode kelas yaitu kategorikal karena di sini terdiri dari 4 kelas dengan ukuran batch size 32 dan untuk shuffle-nya true, seed-nya kita buat 0. Kemudian di sini ada beberapa augmentasi, ada rotation dengan random 30 derajat, ada zoom range dengan nilai 15%, kemudian ada horizontal dan vertical flip bernilai true dengan film modenya eh, memiliki value nearest. Tidak jauh berbeda dengan yang validation image, cuman bedanya di ukuran batch size. Jadi di batch size ini untuk yang validation generator tidak menggunakan ukuran 32 sama seperti yang train generator. Di sini kita menggunakan ukuran khusus yang memang nanti dihitung sendiri berdasarkan ukuran dari data validation-nya.
di fungsi generator selanjutnya yaitu untuk generator data test. Perbedaannya yaitu di generator data test tidak dilakukan proses segmentasi sama sekali. Kemudian untuk nilai shuffle-nya kita matikan, jadi dia agar tidak ngacak aja sih. Selebihnya sama semua, jadi kayak dia data frame-nya apa, kemudian target size, color mode, class mode, batch size, sample. Selanjutnya di sini kita ambil nilai dari label, terus kita lakukan proses splitting menggunakan Trenta Split dengan memasukkan data image tadi, terus untuk ukuran data testnya kita minta supaya dia dapat di porsi 20%, sedangkan untuk data train nanti di porsi 80%. Untuk shuffle-nya true, kemudian random state-nya 42, jadi agar setiap program ini dijalankan dia akan mendapatkan data yang sama. Untuk Stratify-nya kita sesuaikan dengan label yang ada. Jadi di sini kan ada 4 label, jadi Stratify-nya disesuaikan dengan 4 label itu tadi. Hasilnya untuk yang data trend atau di sini saya namain time DF karena nanti time DF ini akan dipecah lagi menjadi data trend dan juga data validation. Di sini kita dapat total untuk 80% ukuran dari dataset yaitu sebanyak 6.499 data. Untuk yang data testnya dengan porsi 20% kita dapat di 1.625 data. Setelah itu di sini dilakukan perhitungan untuk ukuran batch size dari data test agar kita bisa membuat generator tensor dari data testnya. Untuk perhitungannya sendiri kan yang pertama dibutuhkan panjang ukuran dari data test, kemudian di sini kita lakukan sorting untuk ukuran panjang data test dibagi dengan jumlah n. Jumlah n ini adalah jumlah dari nilai sorting itu tadi sebanyak 1 sampai panjang data ditambah 1. Kemudian jika hasil dari modulus ke n itu nanti menghasilkan nilai 0 dan juga hasil dari modulus itu lebih kurang dari sama dengan 80, maka kita buat reverse-nya true, terus kita ambil satu nilai yang ada di dalam hasil sort itu tadi. Nilai tes batch size kita masukkan sebagai argumen function untuk generator test, yaitu bersamaan dengan data frame dari data test. Di sel berikutnya kita buat function untuk generic model di sini. Jadi di dalam generic model ini kita akan memanggil model VGG19 yang telah dilatih di ImageNet. Untuk inisialisasi awal kita membutuhkan beberapa parameter yaitu seperti input shape. Di sini ada input shape itu kan ukuran gambarnya ya 224 dikali 3. 3 ini untuk mode warnanya. Jadi ada red, green, blue. Kemudian include top-nya kita matikan karena kita menggunakan em, jaringan FC yang berbeda. Di ImageNet kan menggunakan 1000, sedangkan di kita menggunakan 4. Untuk bobotnya kita gunakan dari ImageNet dengan poolingnya bertipe average. Jadi nanti ada global average pooling. Renable-nya kita matikan, jadi agar semua kondisi atau semua bobot di dalam setiap layer di freeze. Karena kita ingin melatih model ini nantinya. Terus untuk inputnya kita inisialisasikan sebagai model yang sudah kita panggil dari ImageNet. Kita tambahkan beberapa layer, yaitu untuk yang layer pertama dengan jumlah unit memorinya 1024, aktivasinya menggunakan relu. Di sini sebagai layer fully connected yang pertama, kemudian untuk layer fully connected yang kedua, sama jumlah unit neuronnya yaitu 1024 dengan aktivasinya relu. Dan di layer terakhir sebagai layer output, ini kita inisialisasikan dengan jumlah unit neuron 4 dengan aktivasinya menggunakan softmax. Nah, kemudian di sini kita bisa satukan semua layer dan semua model yang sudah kita panggil-panggil tadi ke dalam model menggunakan library dari Teras TensorFlow model. Untuk inputnya kita ambil dari input yang di atas tadi dengan outputnya yaitu output dari layer yang terakhir. Kemudian modelnya kita bisa compile dengan menambahkan optimasi yaitu menggunakan Adam dengan learning rate-nya di ini untuk yang skenario ini di sini saya menggunakan 1E2 atau 0,02. Untuk nilai loss-nya kita menggunakan kategori Gala cross entropy karena ini multi class classification. Terus untuk metriknya menggunakan akurasi. Kemudian di sini ada sel untuk melakukan pelatihan. Dimulai dengan memanggil k-fold cross validation dengan jumlah splitnya ada 5
dengan kemudian datanya diacak dan random state-nya 42. Untuk fault index-nya nanti kita ambil dari data TMDF yang akan dibagi. Nah, data TMDF ini nanti kan akan dibagi menjadi dua bagian data ya, yaitu untuk trend index dan juga untuk data trend dan data validation. Di sini dilakukan pembagian untuk data trend dan data validation. Kemudian di bawahnya kita lakukan perhitungan untuk batch size pada validation, data validation. Nah, ukuran batch size yang didapatkan kita gunakan sebagai argumen argumen untuk memanggil generator tensor data train. Jadi outputnya nanti dia akan menghasilkan dua generator, yaitu untuk data train dan data validation. Setelah itu kita lakukan pembersihan season agar tidak mempengaruhi proses pelatihan model di iterasi sebelum dan sesudahnya. Kemudian kita panggil function untuk generate model. Nah, di sini dilakukan pelatihan dengan memanggil metode fit dengan argumen yang dimasukkan yaitu train image, yaitu untuk generator apa tensor generatornya si image, data train, juga data validation dengan verbosnya satu, jadi agar dapat menampilkan informasi pelatihan. Untuk ukuran batch size-nya kita gunakan 32 dan epochnya di 25. Hasil dari setiap pelatihan nanti kita akan simpan ke dalam bentuk list, yaitu ada dua di sini, yaitu untuk history list dan juga model list. Pelatihannya dilakukan seperti ini. Jadi per epoch kemudian per volt akan dilatih semuanya. Setelah itu em, di sini di sel ini dibuat satu code lagi untuk menampilkan confusion bukan bukan plot history training. Jadi selama proses training ini nanti kita akan tampilkan berupa bentuk grafik. Jadi seperti ini nanti. Di sebelah kiri ini menggambarkan nilai loss yang terjadi selama proses pelatihan untuk data training dan data validation. Sedangkan untuk yang sebelah kanan menggambarkan grafik dari nilai akurasi yang terjadi selama proses pelatihan. Di sini terdapat 5 grafik karena menggambarkan untuk 5 volt yang ada. Dari hasil tersebut, em, kita lakukan evaluate untuk melihat performa secara sekilas dari hasil pelatihan. Di sini, setelah evaluate, kita dapat lakukan proses evaluasi dengan menggunakan predik ya untuk mendapatkan nilai predik label prediksi. Nanti bisa kita bandingkan dengan label aktualnya. Terus matriks evaluasi yang digunakan yaitu ada beberapa sih. Kita yang terutama di sini yang dipakai ada confusion matrix, kemudian ada juga menggunakan classification report, yang mana nanti di classification report kita bisa tahu secara detail performa dari setiap data, bahkan setiap label juga. Jadi seperti di sini dikatakan Blackroot dengan label Blackroot kita mendapatkan nilai presisi sebesar 99% dengan recall-nya 92% dan F-score-nya di 95%. Sedangkan untuk akurasi keseluruhan dari model pada volt 1 ini kita dapat di 97%. Untuk confusion matrix-nya sendiri sih ada di sini. Kemudian di sel terakhir pada kode ini dibuat kode untuk melakukan prediksi gambar satuan ya. Kurang lebih outputnya seperti ini. Jadi di sini ada gambar em, daun dengan label secara aktualnya healthy dan diprediksi oleh model sebagai healthy. Begitupun untuk yang lain. Di sini ada SK, kemudian ada leaf black, ada black road juga. Mungkin itu terkait penjelasan kode yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.